Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Prasetyo, Stambuk F2219032. Kali ini saya berkesempatan untuk menyampaikan atau mempresentasikan mengenai demokrasi Indonesia. Langsung saja kita ke videonya. Seperti yang kita ketahui, bahwa di Indonesia itu pada awalnya banyak menganut sistem pemerintahan, akan tetapi yang bertahan dari mulai era reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai dengan sekarang itu, yaitu sistem pemerintahan demokrasi. Yang pada intinya, sistem demokrasi itu di mana segala sesuatu diambil dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi juga merupakan suatu jalan untuk melakukan perubahan atas apa yang terjadi masa lampau, mengembalikan hak menentukan pemimpin kepada rakyat, penguasa di bawah pengawasan rakyat. Dalam sejarah ketatanan Republik Indonesia yang telah lebih terjadi setengah abad, perkembangan demokrasi mengalami fluktuasi atau pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana upaya meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dalam masyarakat yang plural. Menurut Juliardi, fluktuasi demokrasi Indonesia pada hakikatnya itu terbagi 5 periode, yaitu yang pertama periode 1945 sampai dengan 1949 dengan sistem demokrasi Pancasila. Yang kedua itu periode 1949 sampai dengan 1959 dengan sistem demokrasi parlementer. Yang ketiga itu periode 1959 sampai dengan 1969, yaitu sistem demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi terpimpin ini merupakan sistem demokrasi yang menyimpang dari konstitusional. Periode ini juga disebut juga dengan Orde Lama. Yang keempat itu yaitu periode 1965 sampai dengan 1998 dengan sistem demokrasi Pancasila Orde Baru. Demokrasi Pancasila era Orde Baru ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjol sistem presidensial. Dan yang terakhir itu periode 1998 sampai dengan sekarang dengan sistem demokrasi Pancasila Orde Reformasi. Demokrasi Pancasila era reformasi berakar dari kekuatan multipartai yang berupaya mengembalikan perimbangan kekuatan antara lembaga negara. Demokrasi itu sendiri diambil dari bahasa Yunani yaitu demokratia yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi itu diambil dari kata demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos itu kekuasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Demokrasi menurut para ahli. Demokrasi menurut Montesquieu, kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan kedua, menurut Abraham Lincoln, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang ketiga, menurut Aristoteles, yaitu sesuatu yang bebas atau sesuatu kebebasan. Yang keempat, menurut Harris Hoche, suatu bentuk pemerintahan rakyat. Dan yang terakhir, demokrasi menurut International Commission of Jurists, yaitu musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya kita ke macam-macam demokrasi, di mana pertama itu kita dapat demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat yang dibagi 2, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung, di mana demokrasi langsung itu demokrasi yang mengikut sertakan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan negara. Dan yang kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu demokrasi yang semua keinginan rakyat disalurkan melalui perwakilan parlemen. Kita lanjut, demokrasi berdasarkan hubungan
antar kelengkapan negara yang dibagi 4, yaitu demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Yang kedua, demokrasi dengan sistem parlemen. Yang ketiga, demokrasi dengan sistem pemisahan. Dan yang terakhir, demokrasi dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. Dan demokrasi berdasarkan prinsip ideologi, yaitu demokrasi liberal, demokrasi rakyat, demokrasi Pancasila. Kita ke prinsip demokrasi. Yang pertama, prinsip demokrasi sebagai sistem politik. Yang kedua itu, pemilik negara adalah rakyat, sehingga otoritas rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Dan ketiga, orang-orang yang mewakili rakyat dengan status anggota suatu lembaga tertinggi. Dan keempat, tidak boleh adanya pengistimewaan. Dan yang terakhir, harus ada undang-undang. Kita ke ciri-ciri demokrasi. Kata demokrasi sering waktu itu memiliki banyak sekali pengertian, akan tetapi dari sekian banyak pengertian tersebut juga memiliki banyak persamaan yang penting yang menunjukkan universalitas konsep demokrasi berdasarkan kriteria yang menjadi cermin perwujudan konsep tersebut. Mencatat setidaknya ada 8 ciri utama yang harus diperhatikan untuk menilai apakah suatu masyarakat bersifat demokratis atau tidak, yaitu 1. Adanya penyelesaian perselisihan dengan damai dan sukarela. Dan kedua, adanya jaminan bagi terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Dan yang ketiga, adanya pergantian penguasa yang berlangsung secara teratur. Dan yang keempat, adanya pembatasan atas pemakaian kekerasan secara minimum. Yang kelima, adanya pengakuan dan penghormatan atas keanekaragaman. Yang keenam, adanya jaminan penegakan keadilan. Dan yang ketujuh, adanya upaya memajukan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, adanya pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Di sini kita lihat contoh demokrasi. Yang pertama itu jenis-jenis demokrasi. Yang pertama yaitu demokrasi langsung kayak yang sebelumnya, yaitu contohnya ikut mencoblos saat pemilu atau pilkada dan memilih secara langsung ketua kelas. Itu contoh untuk demokrasi langsung. Dan untuk demokrasi yang tidak langsung atau perwakilan, yaitu contohnya pembuatan undang-undang yang diwakilkan oleh anggota DPR. Contoh yang kedua yaitu demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat, yaitu referendum wajib. Yang pertama, contohnya pemungutan suara pemisah Timur-Timur dengan persetujuan yang diberikan oleh rakyat terhadap pembuatan undang-undang. Yang kedua, referendum tidak wajib, yaitu peranan partai politik tidak begitu menonjol, tetapi kehendak rakyat dapat diketahui secara langsung dalam demokrasi. Yang selanjutnya, referendum konsultatif. Contohnya yaitu rakyat sendiri kurang memahami tentang ini, maka pada saat Menteri Undang-Undang Rakyat hanya diminta persetujuan. Itu untuk konsultatif. Untuk contoh yang ketiga, demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas. Pertama, demokrasi formal. Contohnya adanya perbedaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Demokrasi material. Contohnya itu mungkin keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat hanya sebagai simbol saja dan hanya mementingkan kepentingan negara dibandingkan rakyat. Itu untuk demokrasi material. Selanjutnya, demokrasi campuran. Contohnya rakyat memilih wakil di DPRD, kemudian wakil itu dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum. Contoh yang keempat yaitu demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Demokrasi liberal. Contohnya dalam demokrasi ini adanya sistem multi partai, dan demokrasi ini telah mendorong untuk lahirnya partai-partai politik.
demokrasi rakyat. Contohnya pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden. Terima kasih sudah menonton video saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.